Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo Rabun. Kenalkan, nama saya Motifatul Hamdiah dengan NIM 221330053 dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan seperti biasa memenuhi tugas learning journal, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Baik teman-teman, pada learning journal pertemuan sekarang yaitu mengenai upaya mengatasi hambatan publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa. Jadi pada materi kali ini adalah pembawanya dari kelompok 1 yang dipresentasikannya. Jadi teman-teman di sini tuh membahas mengenai cara kita memahami membuat artikel ilmiah. Maaf. Jadi teman-teman, dalam menyusun artikel ilmiah atau jurnal, pasti yang pertama itu kita harus menentukan topik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, topik itu tersendiri adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pembicaraan dan keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis terus untuk menyampaikan maksudnya gitu. Jadi aktivitas menulis tidak mungkin tuh dilakukan tanpa topik gitu. Nah, di dalam memilih topik memilih karya ilmiah, topik karya ilmiah harus dipertimbangkan juga. Di dalam topik juga kita harus memilih nih topik karya ilmiah yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik dikenal baik. Ketiga, topik cukup menarik. Keempat, bahan yang diperlukan untuk membicarakan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Nah, artinya sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi menulis maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau di kota penulis, di kota yang kita akan tulis. Nah, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang pertama, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, terus tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, terus tidak terlalu kontroversial. Ada melakukan studi literatur dan penelitian terdahulu. Jadi, studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan, data pustaka, terus membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Jadi studi literatur itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkait dengan masalah dan tujuan peneliti. Nah, terus ada penelitian terdahulu. Nah, kalau penelitian terdahulu ini upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya tuh untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat selanjutnya tuh untuk menemukan inspirasi baru gitu dalam penelitian tersebut gitu. Terus yang ketiga ada merumuskan masalah, terus tujuan dan hipotesis penelitian. Nah, dalam tersebut tuh ada 3. Yang pertama ada identifikasi masalah penelitian, terus ada tujuan penelitian, terus ada hipotesis penelitian. Nah, terus yang keempat itu ada merancang metodologi penelitian. Nah, ini tuh yang berarti cara atau jalannya gitu, yang berhubungan dengan si upaya ilmiah. Maka cara metode menyangkut masalah kerjanya gitu, yaitu cara kerjanya untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmunya gitu. Terus ada yang selanjutnya adalah struktur umum
artikel ilmiah. Nah, jadi struktur ini tuh adalah komponen paling utama gitu. Nah, biasanya penulisan artikel ilmiah ini terdiri dari judul, pasti judul kan, terus nama penulisnya, abstrak, body atau isi, terus ada simpulan, terus dan daftar pustaka. Nah, selain struktur, ada juga gaya selingkung. Nah, setiap jurnal itu kan memiliki sistematis penulisan ya, sesuai gaya selingkung yang ditetapkan secara garis besarnya gitu. Nah, secara umum struktur penulisan tersebut hampir sama, yaitu dari judul artikel, nama penulis, abstrak, isi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, selain itu teman-teman, ada teknik penulisannya. Dalam teknik tersebut adalah nggak jauh beda nih teman-teman, pasti mengandung konsep 5W plus 1H. Terus karena artikel bersifat pandang gitu, viewers gitu, jadi unsur-unsur yang terkandung pun merupakan pandangan dari si penulis. Nah, yang pertama tuh ada teknik menulis judul, yang kedua ada teknik menulis abstrak, terus ada teknik penulis kata kunci, terus ada teknik menulis intro, terus ada penulis isi, terus teknis menulis penutup, terus ada etika penulisan. Nah, bagaimana nih cara si artikel ilmiah atau jurnal itu terpublikasikan? Nih, yang pertama memiliki media publikasinya, mau jurnal lokal, nasional, dan internasional. Terus ada menyiapkan naskah sesuai dengan panduan penulis jurnal dalam proses pembuatan tulisan ilmiah. Jadi beberapa tahap itu harus dilakukan ya. Yang pertama itu udah membuat rencana atau planning, garis besarnya gitu ditulis, atau outline-nya. Outline-nya tuh pertanyaan-pertanyaannya gimana biar struktur gitu. Terus ada membuat drive pertama, drive kedua, terus penyusunan drive akhir atau final drive. Terus yang terakhir ada penyusunan benang merah, yaitu outline. Nah, yang ketiga ini adalah penyusunan drive pertama. Nah, biasanya tuh apabila outline sudah selesai disiapkan, penulisan drive pertama itu dapat dimulai secara sistematis gitu, diselesaikan tahap demi tahap dengan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diterangkan dan dibagikan sebelumnya. Terus yang menyusun draft yang kedua itu adalah setelah penulis draft pertama selesai, karangan telah berbentuk dengan bagian yang terpisah-pisah kan, sesuai dengan outline-nya kan. Nah, biasanya tiap-tiap bagian tidak bersambung dengan bagian lain sebagaimana mestinya. Sampai sejauh ini tuh semua hal pokok kan telah tercatat, dan penulis dapat mencoba memahami seluruh struktur karangan dengan membacanya secara cepat dari awal sampai akhir. Jadi di prosesnya dibaca lagi gitu, disurvei lagi. Nah, terus nih yang ketiga finalnya diperbaiki setelah dilihat, dibaca tadi. Terus penekanannya ditunjukkan terutama kepada penyuntingan editing, diedit yang gak rapi-rapi. Terus untuk memenuhi permintaan si editor atau supervisor. Nah, yang keenam tuh ada e-journal system, yaitu OSJ. Nah, ini tuh merupakan jurnal online yang menggunakan perangkat lunak Open Journal System. Itu mendukung pengaturan dan penerbitan jurnal ilmiah secara online. Ini salah satunya ya, teman-teman. Nah, hambatan dalam publikasi ilmiah nih. Pertama, faktor internal biasanya, yaitu keterampilan penulis yang kurang matang, kesulitan memahami panduan menulis, terus ada kemampuan bahasa Inggris yang kurang cukup. Yang kedua ada proses review yang panjang dan ketat, yaitu waktu tunggu yang lama, terus standar penilaian yang tinggi, terus penolakan artikel. Nah, yang ketiga ada kurangnya dukungan dan bimbingan. Kurangnya dukungan dan bimbingan yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara publikasinya, terus minimnya bimbingan dari dosen karena kan waktu tertentu doang kan ketemunya.
terus jaringan yang terbatas. Nah, biasanya kalau dalam faktor eksternalnya yaitu biaya publikasi, beban akademik yang berat, terus keterbatasan waktu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kamsahamnida ya Rabbun. Annyeong. Audio Jungle.